Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Mawar Afi diperiksa polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Mawar Afi bersama kuasa hukumnya yakni Muhammad Zakir menyambangi Polres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan tim kuasa hukum mantan suaminya Steno Ricardo pada Selasa 5 April 2022. Mawar Afi tiba pada pukul 10:46 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan dress pendek berwarna putih dengan motif garis-garis serta masker berwarna pink. Saat ditanya oleh awak media, Mawar Afi tak banyak bicara soal kasus tersebut. Ia hanya mengatakan jalani saja untuk segala rangkaian pemeriksaan dari pihak kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, Mawar Afi seharusnya menjalani pemeriksaan pada Rabu 23 Maret 2022 lalu. Namun dengan alasan kesehatan, ibu tiga anak itu meminta untuk ditunda. Mawar dilaporkan ke Polres Depok pada 24 Februari 2022 lalu oleh pengacara Steno Ricardo dalam hal ini sebagai pelapor Bimo Suryo Harjanto. Ia dituding telah melakukan pencemaran nama baik setelah menyebut pengacara Steno mengarang bukti perselingkuhan, termasuk menuduh membuat surat putusan cerai sepihak, serta memaksa korban menandatangani surat pernyataan selingkuh dan menyebarkan berita itu ke media elektronik. Tim pengacara Steno tidak terima atas pernyataan Mawar Afi itu. Mereka kemudian melaporkan Mawar Afi ke Polres Metro Depok atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Berikut wawancara dengan Mawar Afi. Ada persiapan apa Mbak Mawar menghadapi pemeriksaan kali ini Mbak Mawar? Nggak ada persiapan, jalan. jalanin aja. Gini. Kiri. Berita selanjutnya, meski digugat cerai oleh Olla Ramlan, Alvar ingin pertahankan rumah tangganya. Alvar Hutapea dan Olla Ramlan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 4 April 2022 kemarin. Keduanya menjalani sidang yang beragendakan mediasi. Namun sayang, mediasi gagal dan sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembaca perkara. Kendati demikian, Alvar Hutapea masih ingin terus mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Olla Ramlan. Lebih lanjut, Alvar mengatakan jika dirinya dan Olla masih tinggal satu rumah walaupun hubungan rumah tangganya tengah di ujung perpisahan. Begitupun kuasa hukum Olla Ramlan, Maruli Tampu Bolon, yang menyebut keduanya masih menjalin komunikasi dengan baik, sehingga keduanya masih bersama-sama hingga saat ini. Sebagai informasi, presenter Olla Ramlan dikabarkan mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Alvar Hutapea pada 23 Maret 2022 silam. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum. Pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat hadir mengikuti acara persidangan. Lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana Wakil Ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis.
tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Mereka datang di dalam pernikahannya dengan baik-baik dan diselesaikannya pun dengan intensitas yang baik. Sudah cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berita selanjutnya datang dari Hotman Paris dilaporkan ke polisi. Kabar terbaru datang dari pengacara kondang Hotman Paris. Disebutkan bahwa Hotman Paris dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Binto Mawi Sumurung Siregar karena dugaan penyebaran konten asusila. Di samping itu, pelapor didampingi oleh pengacara Razman Arif Nasution. Tidak tinggal diam, Hotman Paris kemudian buka suara untuk klarifikasi. Lewat akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Senin 4 April 2022, ia menjelaskan duduk perkara versinya. Hotman Paris juga menyebutkan nama Dr. Richard Lee dalam video klarifikasinya. Hotman Paris yang berminat dengan saham pada perusahaan skincare tersebut kemudian berniat membeli. Hotman Paris mengabadikan momen pertemuannya dengan Dr. Richard Lee dan mengunggah di Instagram. Akan tetapi disinyalir pengacara Dr. Richard Lee kala itu merasa kliennya telah direbut dan sakit hati. Hotman Paris menegaskan bahwa ia tidak merebut Dr. Richard Lee sebagai klien dari pengacara tersebut. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum pelapor. Bukan saja sebagai seorang lawyer. Kemudian Hotman Paris. Hotman, jangan kau sangkut pautkan urusan laporan polisi dengan saya. Yang melaporkan kau adalah Forum Batak Intelektual, dipimpin oleh Direktur LBH-nya, Saudara Binto Mawi Siregar. Ketua umumnya Adinda Leo Situmorang. Dan Ibu Elida Neti, seorang lawyer, perempuan, dan mantan ketua perempuan Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Ini yang melaporkan. Kita mensupervisi. Jadi kalau kau bilang saya pelapor atau dugaan banyak orang saya pelapor atau ini kaitannya dengan urusan Richard Lee, tidak ada hubungannya. Yang benar. Berita selanjutnya, Dodi Sudrajat tak pernah hadir dalam sidang cerainya. Dodi Sudrajat selalu bertingkah yang membuat banyak orang terheran-heran. Dodi Sudrajat tidak pernah hadir dalam sidang cerainya dengan Puput. Dodi pun tidak memberikan alasan yang jelas mengapa tidak pernah hadir dalam sidang tersebut. Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga sudah melayangkan panggilan secara patut kepada Dodi Sudrajat sebanyak 3 kali. Namun yang membuat gemas dengan tingkah Dodi adalah dia mengirimkan pesan singkat kepada manajer Puput, yakni Irma, jika dia tidak mau bercerai dengan istrinya. Irma pada hari itu hadir dalam sidang cerai sebagai saksi dari pihak penggugat. Padahal mangkirnya Dodi Sudrajat sejak awal sidang membuat sidang cerainya berpeluang diputus secara first take oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. First take adalah putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat. Sidang cerai Dodi Sudrajat dan Puput kembali akan berlangsung pada 11 April mendatang. Pihak Puput bakal membawa satu saksi dalam sidang tersebut. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ke Dedinya dekat, aku lebih ke kesaksian tentang anak aja. Karena ke Dedinya juga sama-sama dekat. Pihak Dodi kenapa nggak datang, Bang? Siapa? Pihak Dodi kenapa nggak datang? Nah itu kita sudah, pihak pengadilan sudah memanggil secara patut ya, udah lebih dari 3 kali pemanggilan, tapi beliau juga tidak hadir. Ya, mungkin nanti ada kebijakan dari pengadilan sendiri atau ketua majelis untuk mempertimbangkan gimana sejauh ini. Dari pihak Puput kenapa nggak ikut masuk loh? Sedangkan kan orangnya ada. Ya karena kan sidangnya ini kan tertutup. Mbak Puput sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan ini hanya mendengar keterangan dari saksi aja. Sementara saksi hanya menjelaskan terkait anak aja sih, yang Aisyah paling kecil. Bang, kalau misalnya nggak hadir terus kayak gini, ada harapan nggak dari Mbak Puput untuk cerai secara hashtag? Ada harapan. Dengan alasan Dodi beberapa kali mangkir. Oh iya. Sebenarnya tadi pagi dia Dedi udah WhatsApp aku banyak banget. Ada beberapa poin yang harus disampaikan. Apa aja? Salah satu Banyak, intinya Dedi tidak mau berpisah. Kalau bisa baik-baik lagi. Terus masalah
kelas gitu aja. Tidak mau berpisah, ada upaya untuk memperbaiki hubungan nggak sih? Ya mudah-mudahan ya, kita berharapnya mudah-mudahan ada upaya untuk baik-baik lagi, karena memang Dedi tadi pesannya seperti Berita selanjutnya datang dari Ziva Magnolia main film bareng Mark Natama. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Mark Natama dan Ziva Magnolia main film bareng di film Pulang. Keduanya mendapatkan peran sebagai sepasang kekasih yang terlibat konflik di kota Yogyakarta. Mark dan Ziva pun menepis kabar bahwa mereka terlibat cinta lokasi selama proses syuting. Keduanya menegaskan bahwa sejak lama sudah bersahabat dekat. Mark dan Ziva mengatakan justru bersyukur dengan sambutan para penggemar mereka ketika film Pulang sudah resmi dirilis di platform Klik Film. Ziva mengaku bersyukur kehadiran Mark dalam film tersebut membuatnya merasa lebih tenang. Dalam film tersebut, Ziva berperan sebagai Rindu dan Mark Natama berperan sebagai Beno. Selain mereka berdua, film Pulang juga dibintangi oleh Ringo Agus Rahman dan Imelda Terine. Berikut wawancara dengan Ziva Magnolia. Peran kamu sebagai Rindu di sini bisa dijelaskan nggak sih? Kamu ini sebagai apa dan bagaimana? Oke. Aku berperan sebagai Rindu, dan Rindu ini adalah kakak pertama nih, anak pertama dari 2 bersaudara. Dan Rindu ini dari segi personality atau kepribadiannya, dia tipe orang yang mungkin dia suka mengemukakan pendapatnya dia gitu, straight to the point. Jadi memang belak-belakan juga, terus juga dia tipe orang yang mungkin dia tuh gak mau disama-samain juga sama orang lain. Jadi kalau misalnya dia udah dimirip-miripin sama orang yang mungkin bukan dia banget gitu, yang dia merasa nggak dia banget, itu dia suka marah gitu. Sebagai kamu main film untuk pertama kalinya, menemukan kesulitan nggak sih dalam film ini? Pastinya ada banget, terutama dari segi feeling gitu, dari segi feeling. Aku tipe orang yang aku tuh bener-bener kayak takut gitu lah kalau misalnya takut salah, aduh gimana ya, dan itu bikin aku jadi terlihat kaku gitu. Tapi semenjak aku kenal sama lawan main aku, Karingo, itu bener-bener aku jadinya kayak sebisa mungkin itu malah jadi kayak kita ngobrol aja gitu, ngobrol biasa aja, kayak nggak perlu setakut itu ternyata sih. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.